Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada Masjid Darussalam ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata, yang mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Yang sama kita muliakan dan ahilman cintai karena Allah, Bunda Teteh yang hadir pagi ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bil khair, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Coba kalau ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Agak beda jawabannya barusan ya. Bunda boleh mic-nya? Kayaknya lebih enak mic Bunda ini kayaknya. Cek, kan lebih crunchy suaranya gitu ya. Baik, Bunda apa kabar, sehat? Masya Allah. Sudah berapa lama kita nggak ketemu? Sebulan. Kangen apa enggak? Hafal. Kangen aja, kangen banget. Cius mie apa? Masya Allah, tabarakallah. Bunda, Teteh sayang, hadirin yang hadir pagi ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pagi ini kecuali kalimat Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan hari ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dalam kajian muslimah di Masjid Darussalam Kota Wisata. Mudah-mudahan setiap langkah kita semua menuju ke tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan taklim kita pagi ini mengangkat derajat hidup kita. Amin. Dan siapapun di antara kita yang pagi ini sedang punya masalah, mungkin sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya, kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin. Dan Allah perkenankan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada topik kita hari ini, apa judulnya? Agar layangan tidak putus. Baik ya. Sebelum kita bicara sesuatu yang sangat mendebarkan hati kita, ada sedikit motivasi dulu barangkali untuk Bunda, untuk kita semua yang hadir pagi ini. Bunda sayang, Teteh sayang, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah juga rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bisa diulangi? Hafal? Tadi ngangguk-ngangguk segala gitu. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu.
Jadi manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Sekarang saya mau tanya, perintah menuntut ilmu itu wajib atau tidak? Wajib. Disebutkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari ilmu itu fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat, kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, dan kita harus memiliki ilmu, karena ilmu itulah yang nanti akan menjadi amunisi dalam mengarungi kehidupan kita. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahu fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia dengan apa? Ilmu. Barang siapa yang mau akhirat dengan apa? Ilmu. Dan barang siapa yang mau keduanya, dunia akhirat, maka dengan ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban, memiliki ilmu itu keharusan. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan menjadi lentera yang akan menerangi kehidupan kita. Bahkan, mohon maaf ya, bunda sayang, teteh sayang, di antara faktor yang akan meningkatkan derajat hidup kita dalam kehidupan ini, salah satunya adalah ilmu. Jadi kalau ada di antara kita ingin dimuliakan hidupnya, ingin diangkat derajatnya, dan jika mohon maaf hari ini kita sedang terpuruk, sedang punya persoalan, sedang punya permasalahan, maka di antara faktor yang bisa menunjukkan jalan keluar kepada kita atas persoalan yang kita miliki adalah punya ilmu di dalamnya. Ilmu yang seperti apa, Ahilman? Ilmu yang bisa meningkatkan iman kita, ini penting. Ilmu yang bisa apa? Meningkatkan iman kita. Maka mohon maaf ya, bunda, teteh sayang, kita itu belajar bukan hanya sekedar menjadikan kita lebih pintar, bukan. Kalau lebih pintar, Google lebih pintar dibanding kita, betul apa enggak? Kalau lebih pintar, YouTube lebih pintar dibanding kita. Tapi kita menuntut ilmu agar apa? Bisa meningkatkan iman kita, yang pada akhirnya mampu meningkatkan derajat kita, sebagaimana janji Allah di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadilah ayat berapa? 11. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah sedang akan, itu fi'il mudhari, yarfa. Jadi kalau ayah bunda menemukan kalimat fi'il mudhari, maknanya sesuatu yang akan terjadi. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah sedang dan akan mengangkat. Siapa yang Allah akan angkat? Amanu minkum, orang beriman di antara kamu sekalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Bagaimana Allah mengangkatnya? Darajat, beberapa derajat. Maka perlu Ahilman sampaikan di awal, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu, ya. Orang yang berilmu yang mana, Ustadz? Yang bisa meningkatkan imannya kepada Allah. Makanya kalau bunda ingin melihat apakah belajar kita, taklim kita, kajian kita sudah sesuaikah dengan apa yang Allah inginkan, coba dievaluasi. Apakah setelah ini meningkatkan iman kita atau tidak? Memperbaiki ibadah kita atau tidak? Lebih yakin ke Allah atau tidak? Lebih belajar tawakal ke Allah atau tidak? Lebih bisa ridho dengan ketentuan Allah atau tidak? Karena itu yang bisa kita hadirkan dalam setiap taklim yang kita inginkan itu. Maka mohon maaf ya, taklim itu bukan untuk lebih baik daripada orang lain, bukan. Tapi taklim itu untuk lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi patokannya bukan orang lain, tapi patokannya kehidupan kita di masa lalu.
Jadi kalau sebelum ini mohon maaf ya, masih ada yang kurang pada ibadah kita, masih ada yang kurang pada keyakinan kita kepada Allah. Setelah taklim meningkat iman kita, maka kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini pesan bagi bunda sayang, teteh sayang, seberat apapun masalah kita hari ini, kalau kita hadapi dengan iman dan ilmu, maka kita akan bisa menemukan jalan keluar itu. Dan salah satunya, mohon maaf ya, kenapa banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebaikan di dalamnya, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu di rumah tangga itu. Catat status hari Kamis malam Jumat itu ya. Jadi banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebaikan, atau mungkin bahasa lainnya mengalami kegagalan, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya apa? Iman dan ilmu. Mau diulangi lagi? Saya tahu ini kualitas Pentium 2 semua ya. Jadi agak lola gitunya. Sok disiapkan handphone tuh, biar jadi status di Instagram nanti ya. Banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ustadz pelan-pelan katanya. Maknya kudu kieu BANANYK banyak RUMAH rumah kan lieur meureunnan. Beres jam 4 sore mer kitu mahnya. Banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Tag @ahilman fauzi ya. Oke, jadi manusia itu rugi kecuali orang yang apa? Orang berilmu. Maka hari ini Ahilman tanya, bunda datang taklim ke Masjid Darussalam untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung, Masya Allah. Hari ini bunda mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat taklim, nikmat mendekat kepada Allah. Bahkan disebutkan kalau mau menguatkan ya, dengan hadis yang lain, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk mendapatkan jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ahilman, kenapa kalimatnya memudahkan di situ? Karena boleh jadi realitanya susah, tapi bunda memaksakan diri, mengorbankan hal yang lain untuk datang ke taklim ini. Betul apa betul? Ahilman kan lihat ini wajahnya wajah sibuk semua. Kalau nggak sibuk, sok sibuk biasanya. Sok saya tanya, hari ini bunda untuk datang ke taklim ini banyak tidak yang kita korbankan? Banyak atau tidak? Banyak ya. Ngorbanin, mohon maaf, misalnya mungkin belanja, mungkin ngorbanin arisan, mungkin ngorbanin senam zumba dicetuti teh bladinya meureun ieu mah nya da usah digeta apal gitu. Mungkin apa enggak? Mungkin ngorbanin yang lainnya. Bukan gak ada kerjaan yang lain Ahilman, ada. Tapi kita memudahkan. Kenapa? Karena kita tahu pahala datang ke majlis ilmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka besar sekali bunda hadir di majlis ilmu itu seperti mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Maka apa kata Nabi kepada para sahabat? Jika engkau sedang berjalan ke sebuah tempat, kemudian engkau menemukan majlis zikir, engkau menemukan majlis ilmu, farta'u, maka mampirlah walaupun sebentar. Kenapa? Karena majlis ilmu itu, majlis zikir itu, majlis taklim itu raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga.
Makanya Ahilman ini lihat, insya Allah wajahnya calon bidadari surga semua. Amin ya Allah. Ulah waka aminnya, karena baru bilang calon ya. Calon teh seernut teh jantan biasa nama. Insya Allah Ustaz. Semua manusia itu apa? Rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua orang yang berilmu juga rugi kecuali orang yang beramal. Jadi buah dari ilmu itu apa? Amal. Kalau bahasa kita akhlak yang indah, itu buah dari ilmu. Makanya tadi Ahilman sampaikan, kalau bunda mendapatkan ilmu, ilmu itu meningkatkan iman bunda, dan yang kedua ilmu itu menambah amal kebaikan kita. Akhlaknya makin indah gitu ya. Pulang dari sini makin lembut hati kita. Jadi istri yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ibu yang lebih baik daripada sebelumnya. Bunda ya, nggak usah mikir yang pusing-pusing ya, mikir yang sederhana aja ya. Gimana caranya jadi muslimah itu jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Ada yang nanya sama Ahilman begini, Ustadz nanya dong. Boleh. Apa pertanyaannya? Ustadz, bagaimana caranya kita bisa melunasi hutang negara kita? Cek saya teh meni asari wah kieu pertanyaan teh. Eta pertanyaannya. Saya nanya balik, ibu punya hutang nggak di rumah? Punya, tah eta heula pikirkeun. Daripada mikirkan jauh-jauhnya, mikirkan yang kecil-kecil aja dulu, yang ringkupnya dengan kita aja dulu. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz dengan film Layangan Putus? Masa liar gitu pertanyaan teh. Ibu nonton, itu si Ustadz cuman kata orang aja, nontonnya, ya Ustadz nonton. Udah sekarang Ustadz dibalikin, emang kumaha suami ibu ada gelagat Layangan Putus? Itu si Ustadz cuman nggak tahu hati nggak enak aja perasaan teh. Udah tuh yang gampang-gampang. Coba kalau gini pertanyaannya, gimana caranya agar aku jadi istri yang solehah? Tuh enak gak pertanyaannya? Enak. Ustadz ada tips nggak bagaimana strategi agar suami tidak berpaling ke lain hati? Naon mikirkan suami kita sendiri, mikirkan kita sendiri dulu nih. Betul apa enggak? Ingat ya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah diri kita untuk bisa belajar berenang agar kuat mengarungi ombak yang deras itu. Dan jangan minta diulangi deuinya. Poho deui Ahilman tadi ngomong naon. Jadi ini penting. Jadi ketika bunda belajar, membuat amal kita makin baik, makin banyak. Berhenti ngomongin orang lagi, berhenti gibah orang, berhenti julid sama orang. Jadi kalau ada yang ngajak gibah tuh langsung bunda. Misalnya bunda punya teman namanya Ceida misalnya. Ceida teh ngajak ngobrol ke bunda, ece naon cenah, cek nama bunda teh Cetuti misalnya. Ceida ngajak ngobrol sama Cetuti apal teh naon sih Ceida? Eta lo tetangga kita Celilis anu mana? Nah Cetuti karena sudah belajar ngaji langsung, Ceida jangan ngomongin kejelekan orang lain. Emang apa sih masalahnya? Eta mah sarua kenehnya. Jadi langsung berhenti. Ceida, kancek Ustad ge naon? Kita teh kudu berubah geus ngaji. Maknya kita ngomongkan batur. Ulah siga cenok tah. Ngomongkeun batur we kalakuan teh. Geus ngaji oge. Cek Ceida teh, ari kamu ngomongin sahabi teh. Nah jadinya amal teh penting. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon itu menjulang tinggi ke angkasa tapi nggak ada buahnya. Untuk apa? Betul? Buah dari ilmu itu amal, buah dari ilmu itu akhlakul karimah. Betul? Maka bunda silakan beramal.
Apalagi sekarang masuk di bulan Rajab, termasuk di antara bulan Hurum, bulan yang setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, tapi hati-hati, setiap dosa pun dilipat gandakan dosanya. Ya, Ustadz, apa di antara amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Silakan, setiap amalan-amalan baik, perbanyak zikir, perbanyak sholat sunnah, perbanyak saum sunnah, silakan. Ustadz, kira-kira puasa Rajab itu ada apa enggak? Mending nanya we terus. Puasa ente Ustadz. Udah. Konteksnya ya, perbanyak puasa sunnah, silahkan. Mau yang Senin Kemis, mangga. Mau yang Ayyamul Bidh, mangga. Mau yang di awal puasa 1 Rajab, mangga. Semua ulama sepakat memperbanyak amal di bulan Rajab. Itu poinnya. Jadi nggak usah berdebat panjang. Justru debat kita lah, bahkan menjelekkan orang lain, itu yang nanti mengurangi pahala kita. Jelas apa enggak? Udah. Bukankah puasa artinya menahan? Betul? Nah sekarang bagaimana kalau bunda puasa tapi tidak bisa menahan komentar yang buruk? Bagaimana kita puasa tapi tidak bisa menahan hal-hal yang buruk dalam lisan kita? Berarti ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita hadirkan. Jelas? Ayo kita belajar lebih esensi ya, lebih substansi pada ibadah kita ini. Perbanyak zikir, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, dan perbanyak sedekah kebaikan-kebaikan, perbanyak taklim. Kenapa Ustadz diperbanyak? Karena Rajab dan Sa'ban ini seperti latihan persiapan kita untuk berjumpa dengan apa? Ramadan itu. Maka di antara doa yang kita sering kali bacakan apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini istilahnya persiapan kita agar nanti ketika Ramadan enggak sok gitu loh. Jadi kalau bunda biasa puasa sunnah, ketika nanti Ramadan puasa yang wajib, jadi enggak kaget. Karena udah terbiasa latihan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban. Jelas apa jelas? Betul apa betul? Sok. Besok hari Kamis, insya Allah masuk di bulan Rajab, sok niatkan puasa Kamis, puasa sunnah Kamis. Ustadz, gimana kalau kami masih punya hutang? Bolehkah kami menggabungkan di dalamnya? Mangga, silahkan. Bunda yang punya hutang dikejar nih. Waktu Ramadan sebentar lagi. Maka ayo dikejar, ayo dikejar, ayo dikejar sebelum kepepet nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Jelas sampai di sini? Jelas? Maka amal menjadi penting itu. Ilmu meningkat imannya, bertambah amalnya. Nah, yang lebih baik lagi, naik lagi levelnya apa? Istiqamah. Istiqamah. Semua manusia itu rugi kecuali yang berilmu. Yang berilmu rugi kecuali yang beramal, yang beramal rugi kecuali yang istiqomah. Istiqomah itu apa, Ahilman? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Perkara kecil tapi dilakukan terus menerus, Allah mencintai perkara itu. Misalnya bunda sholat duha tiap pagi 4 rakaat terus rutin, ya. Jadi enggak sekali-kali gitu misalnya. Kita mah kalau kadang-kadang duha teh tergantung jatuh tempo angsuran. Pas jatuh tempo baru duha, hente jatuh tempo hente duha gitu. Ya, sekarang mau belajar ya, terus sedikit tapi terus. Ini istiqomah, berkelanjutan ya. Istiqomah itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Berat atau ringan? Oke. Kenapa istiqomah itu berat? Kenapa istiqomah itu susah? Mau tahu jawabannya? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, ya. Kulkas 1 pintu, ya. Di mana keterangannya istiqomah itu pahalanya surga? Ada di Quran surat Fusilat, surat ke-41 ayat 30. Jadi orang yang istiqomah Allah berikan hadiah yang luar biasa. Salah satunya apa? Surga. Makanya yang namanya istiqomah itu berat, betul nggak?
Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apa maksudnya? Dia beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia istiqomah melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia istiqomah meninggalkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang. Maka apa konsekuensi dan pahala yang Allah siapkan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka ada malaikat yang turun membersamai mereka. Alla takhafu wala tahzanu, seraya malaikat itu mengatakan kepada orang yang istiqomah, apa? Jangan sedih, jangan takut, jangan gelisah, jangan mundur. Makanya kalau orang yang istiqomah tegar hidupnya. Orang yang istiqomah kuat menjalani hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada tujuan dalam hidupnya kecuali lillah, fillah, billah, untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Itu yang dia dambakan dalam hidupnya, hanya untuk Allah. Kemudian apalagi? Wa abshiru, dan berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang istiqomah. Apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga yang Allah janjikan untuk yang istiqomah. Jadi istiqomah itu kudu belajar terus menerus, terus. Dan bunda kudu punya amalan yang terus menerus dilakukan, itu karena Allah. Misalnya bunda punya kebiasaan sholat malam, sholat tahajud, Allah akan bahagiakan orang yang istiqomah itu bunda. Allah akan bahagiakan. Sampai pada akhirnya apa? Kita berharap nanti kita wafat di atas keistiqomahan itu. Namanya apa? Husnul khatim. Betul gak? Ada yang bilang gini, kita kan manusia naik turun ya, kadang ada moodnya, kadang ada nggak moodnya, betul? Ustadz gimana caranya? Ya udah, kalau bunda susah untuk istiqomah, sekarang bunda gini aja, gimana caranya saat kita wafat dalam keadaan istiqomah itu? Masalahnya kita nggak tahu wafat kita kapan, betul nggak? Jadi gimana Hilman? Selama kita masih hidup, maka teruslah menjadi orang baik, teruslah berusaha baik. Karena pada akhirnya hanya kebaikanlah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Ini poinnya. Makanya Hilman suka bilang gini ya, jadi kaya, jadi terkenal, jadi bahagia, pada akhirnya jadi nggak penting kalau kita kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja, itu yang akan menjadi bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kan dalam doa yang sering kali kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu ya Allah, kami bermohon kepadamu keselamatan dalam agamamu. Ya Allah, kami bermohon sehat afiat jasad kami, berkah rezeki kami, bertambah ilmu kami. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, rahmat ketika kami wafat, ampunan setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami dan maafkan hisab kami nanti. Ya Allah, ringankan semua hisab kami menuju Engkau ya Allah. Maka sekarang bunda siapin ini semua, siapin ilmunya, ilmu yang meningkatkan iman, ilmu yang menambah amal, amal yang istiqomah terus menerus sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hidup di dunia ini nggak lama bunda, sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan mati, ya. Cuman kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik,
Ahilman belakangan, Bunda duluan. Jadi kita nggak ada yang tahu. Waktunya misteri, tempatnya misteri. Apa yang kita bisa siapkan Ahilman? Yang bisa kita siapkan, ternyata seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita hidup di dunia, maka itulah cerminan kita saat kita kembali kepada Allah. Maka udah dari mulai sekarang mah, yuk jadi orang baik, belajar jadi baik, terus tidak sibuk dengan aib orang lain, tidak sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuklah dengan kesalahan diri kita sendiri. Karena kalau dibuka, aib kita banyak atau tidak? Kekurangan kita banyak atau tidak? Kata guru saya, yang membuat kita ini dimuliakan satu alasannya, karena Allah menutupi aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib kita dibuka, apa yang mau kita banggakan dalam kehidupan kita? Betul apa betul? Setuju atau tidak? Yuk, bismillah. Sekarang sudah masuk bulan Rajab, insya Allah. Mulai meniti hari Bunda dengan kebaikan-kebaikan, terus dikumpulin kebaikan itu. Nanti ketemu bulan Sya'ban, nanti ketemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ya, kita doa sama-sama ya. Ahilman sekali, Bunda sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Jelas sampai sini ya? Ini motivasi di awal. Motivasi di awal. Insya Allah. Jadi ini belum mulai ceramah, belum ya? Ini baru pendahuluan saja. Baik. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam 12. Sampai jam 2? Oh. Enggak bosan ini? Enggak capek? Yang capek siapa? Ada yang baru ketemu saya hari ini? Baru ketemu pertama kali? Mana orangnya? Kamana wae atuh? Masya Allah. Oh. Di sosmed sering lihat? Di mana? Eta sahanya yang bikin di TikToknya aya wae nya. Ada bagus asli atau bagus di sosial media? Bunda teteh punten ya, Ahilman mah kajiannya nggak serius-serius banget, nggak apa-apa ya, santai aja nggak apa-apa ya. Ahilman lihat ini wajahnya wajah banyak masalah semua ya, jadi ulah serius teuing, biasa we, santai. Tapi bukannya suuzon, tapi ini kelihatan wajahnya bermasalah semua ini, termasuk yang bicara ya. Jadi kita pelan-pelan, tapi insya Allah kita bisa dapat petikannya insya Allah. Baik Bunda, hari ini kita akan bicara tentang agar layangan tidak putus. Layangan, naon sih layangan teh? Kalau yang muda-muda mungkin langsung ngertinya. Ini naon itu cina? Nggak bahas naon layangan? Ada pembahasan apa? Baik, jadi babnya Bunda, kita bicara tentang bab rumah tangga sebenarnya. Bab apa? Rumah tangga. Layangan itu kan sesuatu yang terikat ya, dengan tali yang diatur oleh si apa? Gitulah pokoknya namanya. Yang diatur oleh pemiliknya atau pemakainya, kemudian dia bisa terbang ke angkasa lah, kira-kira begitu. Nah, layangan ini adalah sesuatu yang terikat gitu ya. Dan kalau kita ingin menerbangkan layangannya lebih jauh,
ikatannya harus kencang, betul apa enggak? Ya, ikatannya harus kencang. Nah ternyata kalau kita bicara tentang ikatan, ada ikatan di antara dua manusia yang saling mencintai, yang ikatan ini disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha. Apa itu ahilman? Perjanjian yang suci, ikatan yang kuat. Namanya ikatan pernikahan. Ya. Jadi ikatan pernikahan ini bukan ikatan biasa saja, tapi ikatan yang luar biasa. Bahkan disebut dengan mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kuat, perjanjian yang suci, perjanjian yang mulia. Maka oleh karena itu, ketika kita bicara tentang pernikahan, maka kita butuh iman dan ilmu yang bisa menguatkan ikatan ini. Betul apa betul? Ya, kita butuh iman dan ilmu yang bisa menguatkan ikatan pernikahan ini. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa mengikat satu pernikahan ini menjadi lebih kuat? Jawabannya, ketika punya tujuan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari pernikahan itu. Sebesar apa tujuan yang ingin kita capai, maka semakin kuat proses rumah tangga yang kita jalani itu. Sekarang ahilman tanya, Bunda sudah nikah semua di sini? Oke, belum. Yang belum mana? Yang sudah saya nggak mau nanya, ini yang belum aja. Oke, ya. Yang sudah nikah, ini jadi ilmu yang bisa menguatkan pernikahan kita. Yang belum menikah, ini bisa jadi ilmu yang bisa memberikan ilmu agar kita bisa siap mempersiapkan pernikahan kita. Betul? Jadi yang sudah nikah ini bisa menguatkan tali pernikahan kita. Yang belum menikah ini jadi ilmu persiapan kita untuk menikah. Insya Allah. Ahilman dengan izin Allah sudah menikah. Kurang lebih hampir 9 tahun saya menikah. Istri saya 3, anaknya ulah kaget ulah. Anaknya 3, istrinya 1 ya. Anak saya perempuan semua, 3-tiganya. Yang pertama 7 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 7 bulan sekarang, 7 bulan. Jadi maaf ya, saya sudah menikah ya. Jangan ada harapan-harapan gimana ya. Hilangkan harapan itu ya, hilangkan. Ini langsung saya declare nih. Oke, sekarang saya mau tanya, Bunda yang sudah menikah atau teteh yang mau menikah, sudah tahu atau belum tujuan pernikahan itu untuk apa? Awan? Ngahulang kieu ya teh. Ustad apa nama nikah we, pokoknya nama nikah we. Ingat ya, ingat. Buat apa? Apa? Ibadah. Oke, apa lagi? Menyempurnakan agama. Terus? Untuk punya anak, ya. Terus apa lagi? Baik. Ahilman yakin Bunda Teteh sudah belajar lah ya. Tapi kalau boleh izinkan saya menguatkan, ada 3 tujuan pernikahan. Yang 3 tujuan ini nanti akan menguatkan ikatan ini sehingga dengan izin Allah tidak terjadi namanya apa? Layangan putus. Jelas ya? Jadi tujuannya kuat, nanti akan menguatkan ikatannya, yang sekaligus juga akan mampu jadi benteng tameng bagi kita ketika ada godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita. Oke, apa di antara tujuan pernikahan itu? Yang pertama, tujuan pernikahan itu agak berat ini materinya ya. Yang pertama, menyempurnakan ibadah. Apa? Menyempurnakan ibadah. Ya, seringkali kita sebutnya menyempurnakan setengah agama gitu ya.
Tapi kalau sekarang kita lebih detailkan, menyempurnakan ibadah. Jadi bunda, teteh sayang, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Setiap detik-detak kebersamaan kita dengan pasangan itu adalah ibadah. Itu ibadah. Nah, kalau rumah tangga itu ibadah dan berpotensi mendapatkan pahala yang besar, berarti godaannya banyak atau sedikit? Banyak godaannya. Kenapa Ahilman? Karena pahala yang disiapkan itu besar. Dan kalau bunda ingat, kalau teteh ingat bahwa rumah tangga itu ibadah, maka kita tidak akan sia-siakan kebersamaan dengan pasangan kita di rumah tangga, kecuali untuk menuai mendulang potensi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, teteh, sebelum menikah dengan pasangan kita, menatapnya kalau ada nafsu jadi dosa, betul apa enggak? Tapi kalau setelah menikah, menatap pasangan kita itu ibadah. Menatap ya, bukan melotot. Karena beda menatap dengan melotot ya. Apa bedanya menatap dengan melotot? Beda. Atau ada yang tiga, melihat, melotot, menatap, beda. Kalau melihat gini, melihat. Set, set, itu melihat. Jadi melihat itu mengalihkan pandangan dengan tanpa cinta dan kasih sayang, itu melihat. Bunda ngelihat saya, kan biasa aja, nggak pakai kasih sayang dong, ya. Tapi melihat, lihat, nyimak, nyimak. Ada melotot, ya, melotot. Udah matanya terbuka, nih dagunya. Nah itu, nggak baik. Tapi menatap. Menatap itu memandang lebih lama dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau bunda menatap suaminya, natap, Masya Allah, itu pahala bunda, pahala. Maka pulang dari sini langsungnya, ayah sini, apa sini. Kata suaminya, jadi gelokius di mana itu? Menatap. Naik lagi levelnya, mencium pasangan kita, pahala. Memasaknya, melayaninya, memberikan yang terbaik. Bunda, jadi cantik di depan pandangan suami kita, boleh atau tidak? Boleh banget, malah wajib. Harus. Siapakah perempuan yang paling baik itu? Kata Nabi, perempuan yang ketika dilihat oleh suaminya membahagiakan pandangan suaminya. Ketika diperintahkan taat patuh kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Dan yang ketiga, ketika ditinggalkan mampu menjaga diri dan kehormatan dirinya. Tuh. Jadi kalau bunda jadi cantik itu depan suami itu kudu pahala. Makanya pulang dari sini bunda kudu berusaha jadi yang paling cantik depan suami. Layani suami. Ini mah kadang-kadang lain atuh dah. Suami pulang dari kantor, assalamualaikum, ayah pulang. Jam sabaraha sih? Nges balik. Jangan begitu. Kadang-kadang kini mah nyantai we. Assalamualaikum, suami pulang. Waalaikumsalam. Kieu wes nonton TV, nonton Ikatan Cinta. Sambut suami teh, pahala. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam, ayah. Kalau bisa mah langsung nyender ke tembok. Dan itu tuh boleh banget. Penampilannya kudu lebih cantik, pakaiannya juga kudu lebih wangi. Ada kadang-kadang atuh suami pulang teh pakai apa kita di rumah? Daster yang mana? Daster yang bolong yang belinya di itu 15.000 tilu teh ya. Ya dasternya bolong, di dia tarason, di dia koyo, lengan bau bawang, kan teh para rugunya, bener teh sih?
Coba sekarang berubah. Kalau suami pulang tuh langsung Waalaikumsalam, ayah pulang, ambil tasnya, cium tangannya. Bunda tanya, ayah mau mandi dulu, makan dulu, atau aku dulu? Depan suami mah boleh bunda sayang. Itu penting. Kenapa? Ibadah. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga itu ibadah. Apalagi kalau bunda tahajud berjamaah sama suami, duha sama-sama sama suami, baca Quran berlomba dengan suami, sedekah berlomba dengan suami, taklim berlomba dengan suami. Hari Minggu pagi suami libur, sayang kita ngaji yuk. Kemana? Darussalam. Ayo, tapi naik motor aja ya. Kenapa? Aku udah lama nggak meluk kamu dari belakang. Kata suaminya, kan anak kita 5. Kumaha? Tuna naon? 2 di hareup, 2 di belakang. Ya Allah, bermesraan dengan suami itu adalah bagian dari ibadah. Maka mohon maaf, kalau bunda hari ini tahu kebersamaan dengan suami adalah bab di rumah tangga ibadah, maka tidak akan menyia-nyiakan kecuali setiap detik-detaknya ingin beribadah dengan suami kita. Pegangan tangannya menggugurkan dosa, menatapnya menambah pahala, menciumnya, memeluknya, Allahu Akbar, ini ibadah. Makanya ahilman mah kalau lagi deket sama istri, bismillah, ngobrolnya juga ibadah, ngobrolnya ibadah. Dan ini yang harus kita pahami betul-betul bunda saya. Wajar, karena pahalanya besar, maka godaannya pun juga besar, banyak. Yuk bismillah, jangan jadikan rumah tangga itu beban, jangan. Tapi jadikan rumah tangga itu apa? Bagian menyempurnakan ibadah. Termasuk untuk yang belum nikah hari ini, ingat ya, pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat lebih baik. Catat status hari Selasa itu tuh. Pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat lebih baik, bukan. Tapi pernikahan itu tentang perasaan untuk bisa mendatangkan keberkahan. Berarti semakin kita mempercepat datangnya keberkahan, maka salah satunya dengan pernikahan itu. Tapi ingat, pernikahan bukan karena gengsi, bukan karena Ustadz teman seangkatanku udah nikah semua, tinggal aku. Terus kudu kumaha? Teuing Ustad, berat Ustad. Tenang, tenang. Kalau hari ini belum datang seseorang yang hinggap di hatimu atau bisa menerimamu, boleh jadi Allah sedang mempersiapkan orang yang lebih baik daripada siapa? Orang yang mungkin pergi meninggalkanmu. Makanya kalau ada yang lagi galau, lagi patah hati, Ustad, aku tuh belum bisa move on banget Ustad. Kenapa? Pernah deket sih sama seseorang, aku pernah berharap dia jadi rumah, tapi ternyata dia hanya singgah Ustaz. Terus kumaha? Tenang, Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah sedang menguatkan dan memantaskanmu agar Allah mempertemukan kamu dengan orang lain yang bisa lebih membahagiakan kamu. Catat status ya. Tenang aja. Yuk bismillah. Yang sudah berumah tangga, coba pastikan, sudahkah niat kita untuk ibadah atau bukan? Untuk lebih mendekat kebaikan atau tidak? Yang kedua, nikah itu untuk apa ahilman? Tujuannya meraih berkah. Apa? Meraih berkah. Apa itu berkah? Bunda, berkah itu apa? Apa? Bertambahnya kebaikan. Baik, berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikasinya ahilman? 2. 1, kebaikannya itu semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, semakin bertambah kebermanfaatan kita kepada manusia. Itu berkah. Jadi berkah itu 2 indikasinya. 1, ketaatan. 2, kebermanfaatan. Jadi rumah tangga itu
atau nikah itu adalah sarana untuk bisa meraih keberkahan. Dengan cara apa? Bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan bisa menambah kebermanfaatan kita kepada manusia yang lain. Ini keberkahan. Makanya mohon maaf, doa ketika ada orang yang menikah, apa kalimatnya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan begitu. Barakallah. Nges. Jadi nyanyi ya teh. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan keberkahan atas kebahagiaan yang datang di rumah tanggamu. Wa baraka alaikuma, dan Allah memberikan keberkahan atas, nih lihat, ala dari atas ke bawah berarti menimpa. Berarti maknanya apa? Atas kesedihan, atas kesulitan, atas kemadorotan, atas sesuatu yang mungkin gak enak yang datang di rumah tanggamu. Jelas? Barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan keberkahan atas kebahagiaan di rumah tanggamu, dan semoga Allah memberikan keberkahan atas sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di rumah tanggamu. Wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah kumpulkan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Jadi pertanyaannya Bunda, pertanyaannya bukan bahagia tidak bahagia, bukan, tapi apapun keadaannya bisa menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah. Itu poin. Jelas? Punya suami soleh senang apa enggak? Kalau Bunda punya suami soleh dan dengan suami soleh itu bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, maka Bunda mendapatkan nikmat itu. Tapi mohon maaf, kalaupun Bunda tidak mendapatkan suami yang soleh, misalnya Bunda punya suami yang kurang soleh, tapi dengan suami yang kurang soleh itu ternyata bisa membuat Bunda semakin dekat dan taat kepada Allah, tetap Bunda mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan rumah tangga itu ya bukan pada sisi siapanya, tapi pada sisi apa yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Tidak penting kita menikah dengan siapa, tapi yang paling penting dengan siapapun saya menikah bisa mendekatkanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Bunda nggak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Halo. Bunda nggak bisa bilang enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Belum tentu Ustadz mau sama ibu. Belum tentu. Bunda nggak bisa bilang enak kali ya, enak kali ya. Kalau misalnya kehadiran saya tidak menjadikan istri saya bisa lebih dekat dengan Allah, untuk apa? Karena bukan itu poinnya. Poinnya adalah meraih keberkahan. Yang berkah itu yang ngasih siapa? Berkah itu yang ngasih siapa? Allah. Berkah itu adanya di mana? Dirasa, dinikmat. Makanya kita minta rizki bukan minta rizki yang banyak, tapi minta rizki yang berkah, betul nggak? Berkah itu adanya di sini, dirasa, di hati. Mana yang bisa mendekatkan kita dengan Allah, maka disitulah keberkahan yang sesungguhnya. Maka lihat di Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 ya, yang jadi ayat fundamental dalam pernikahan, yang suka ada di kartu undangan, tahu kan? Suka baca nggak sih? Parah iya mah, paling maca jeung saha kawina si eta teh? Di mana gedungna paling eta? Eta baca ta ayatna, eta ayatna. Naon saur Allah kumaha kata Allah teh? Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, atau bahasa lainnya, dan di antara tanda-tanda yang membuatmu bisa lebih dekat dengan Allah, apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kamu sekalian apa? Azwaja, pasangan. Berarti kalau sekarang apakah pernikahan kita ini Ahilman sudah sesuai dengan apa yang Allah mau atau tidak? Coba aja perhatikan, selama menikah
menjadikan kita lebih dekat dan taat ke Allah atau tidak? Selama menikah, apakah membuat kita lebih dekat dan taat ke Allah atau tidak? Kalau itu yang terjadi, maka bunda mendapatkan tujuan yang kedua ini, meraih keberkahan. Makanya gini ya, kalau bunda ditanya, bun, kenapa sih sayang sama suaminya? Semakin ditanya alasan, semakin kita nggak tahu apa jawabannya. Betul nggak? Karena rasa itu adanya di sini. Malah semakin kita mengemukakan alasannya, semakin kita tidak mencintainya. Karena cinta itu tidak butuh alasan. Karena semakin alasan itu hilang, maka semakin hilanglah cinta itu. Jangan minta diulangi lagi. Ini lupa kalimatnya tadi ngomong apa. Kadang cinta itu tidak butuh alasan. Karena ketika alasan itu hilang, maka hilanglah cinta itu. Cukuplah aku mencintaimu karena Allah. Aku bertemu karena Allah. Aku menikah karena Allah. Karena itulah yang bisa mendatangkan keberkahan untuk diriku. Betul nggak? Kenapa ini penting Ustaz dia? Cinta karena paras ada apanya? Ada batasnya, ada expirednya. Sekarang kenceng, besok gitu. Sekarang tegak, besok mungkin bungkuk. Betul? Sekarang kelihatan glowing, besok abstrak. Nggak jelas begitu. Jangan mencintai karena paras ada batasnya. Mencintai karena harta ada habisnya. Mencintai karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi ketika cintaku karena Allah, maka itulah yang akan kekal selamanya di hatiku. Cintai aku karena Allah. Bukan karena cantikku, karena aku mungkin kurang cantik dibanding perempuan yang lain. Cintai aku karena Allah. Jangan mencintai aku karena fisikku bisa berubah. Tapi cintamu karena Allah lah yang menjadikan keberkahan itu datang dalam kehidupan kita. Maka yang kedua nanti kebermanfaatan bunda. Jangan bertanya apa yang suamimu berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada suamimu. Cinta itu, rumah tangga itu bukan saing tapi saling. Rumah tangga itu bukan menuntut tapi menuntun. Bukan saing, tapi saling. Kita tahu pasangan kita ada kekurangan. Iya, justru hadirnya kita menutupi kekurangan itu. Karena orientasinya apa? Keberkahan, kebermanfaatan. Ayah, aku tahu kamu tidak sempurna. Justru aku mencintai kamu karena kamu tidak sempurna. Sehingga kamu membutuhkan aku yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaanmu. Kalau kamu sudah sempurna, apa gunanya aku hadir di hidupmu? Justru cinta kita semakin sempurna karena ketidaksempurnaanmu disempurnakan oleh aku yang tidak sempurna. Jangan minta diulangi lagi. Itu kalimatnya lupa tadi bicara apa. Maka mohon maaf bunda, tapi kan Ustadz, suami aku banyak kurangnya. Iya, emangnya kita nggak ada kekurangannya? Kita juga ada, betul apa enggak? Maka mulai hari ini, tutuplah satu kekurangan pasangan kita dengan banyaknya kebaikan di pasangan kita. Jangan dibalik. Kita mah kadang-kadang suka menutup banyak kebaikan pasangan kita karena satu keburukan pasangan kita. Betul apa betul? Kalau keburukan ingat terus menerus, kalau kebaikan lupa begitu saja. Ustadz, suami aku bukan gak baik, baik sih, tapi luka di hati ini nutupin semua kebaikannya Ustadz. Udah, gak usah lebay gitu kali. Suami kita ada kebaikannya atau enggak? Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Kekurangannya ada enggak? Keburukannya ada enggak? Demi Allah, kalau kita bandingkan, saya mah percaya kebaikannya lebih banyak. Tapi hanya kita seringkali fokus kepada keburukannya, sehingga keburukan itulah yang nutupi banyak kebaikannya. Betul apa betul? Kalau bunda masih bicara, harusnya begini kan, harusnya kamu kayak aku kan, harusnya kamu, berarti bunda masih jauh daripada keberkahan itu. Karena keberkahan itu semakin kita bisa menerima kekurangannya, semakin kita bisa memberikan cinta terbaik kepadanya. Itu poinnya. Bukan
bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cintalah yang menjadikan kamu cantik gitu. Status hari Sabtu malam Minggu itu ya. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tintalah yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta itulah yang menjadikan kamu lebih cantik itu. Jelas? Maka nanti cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Ulangi. Ada di TikTok itu Maya. Ada di Instagram. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Apa tujuannya? Berkah. Ayah, aku tahu kamu banyak kurangnya, tapi aku tetap mencintaimu ayah. Karena yang tujuan aku adalah mendapatkan keberkahan darimu. Bunda, kalau rumah tangga kita adem-adem aja, fine-fine aja, enak-enak aja gitu ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala dibalik ketidakbaikan dalam rumah tangga kita? Betul apa enggak? Ustadz, enak kali ya punya suami yang soleh, pinter, kaya, ganteng. Iya, itu film ya, itu film. Ingat, kalau bunda dikasih sesuatu yang enak, berarti ujiannya ujian apa? Ujian syukur. Kalau bunda dikasih sesuatu yang mungkin gak enak, ujiannya ujian apa? Ujian sabar. Kalau bunda dikasih yang enak terus, bagaimana mungkin bunda bisa mendapatkan pahala sabar? Bukankah pahala sabar itu Allah siapkan kepada kita ketika kita bisa menerima ujian yang Allah datangkan kepada kita? Maka bersabarlah di rumah tangga, karena rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga lama dan banyak. Gak apa-apa. Berarti kalau kita sekarang diberikan ujian di rumah tangga, selama bunda komit dengan tujuan pernikahan, maka seberat apapun badai itu menerjang, tetap kita akan arungi. Kenapa? Karena tujuanku bukan di sini, tapi tujuanku di sana. Bukan dengan masalah ini, tapi dengan kamu yang bisa menguatkan persoalan aku dalam hidupku. Berkah namanya. Sekarang saya tanya, kira-kira bunda sudah dapat ini atau belum? Satu, sudah makin taat ke Allah atau enggak kita teh? Atau yang kedua, sudah memberikan manfaat yang banyak atau tidak kita teh? Maka nanti bunda setelah menikah, mohon maaf, setelah menikah itu menyatukan dua keadaan yang paling besar. Menikah itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, bukan. Tapi menikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengisi dan saling mengerti. Itu rumah tangga. Maka nanti ketika rumah tangga enggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, enggak ada. Setelah rumah tangga, kalimat aku diganti jadi kita. Itu rumah tangga. Itu ibumu, bukan. Itu ibu kita. Itu ayahmu, bukan. Itu ayah kita. Ibu suami kita berarti ibu kita. Ibu kita berarti ibu suami kita. Bicaranya bukan tentang aku, tapi tentang kita. Karena rumah tangga itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Itu rumah tangga. Apa orientasinya? Kebermanfaatan. Apa inginnya? Berkah. Makanya mohon maaf, Ahilman tuh paling tidak setuju kalau ada yang nanya begini, Ustadz, mana yang harus aku dahulukan? Ibuku atau suamiku? Ada nggak yang nanya begitu tuh?
Mana yang harus didahulukan, ibuku, ayahku, atau suamiku? Saya kira itu bukan pertanyaan perbandingan. Yang paling tepat adalah bagaimana kita membersamai pasangan kita untuk sama-sama memuliakan orang tua kita masing-masing. Seorang suami yang baik, maka dia akan mencukupi kebutuhan istrinya, plus dia juga akan memenuhi kebutuhan orang tua istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri tidak boleh bertanya, oke, mulai hari ini mana yang kamu dahulukan, ibumu atau aku? Enggak bisa. Tapi istri yang baik akan bilang begini, ayah, sayang, kalau kamu sudah mencukupi kebutuhanku, jangan lupa ya, kita berbuat baik sama ibu kita, sama ibu kamu. Maka tidak boleh seorang istri menghalangi suaminya ketika suaminya ingin berbuat baik kepada ibunya, selama suaminya sudah mencukupi kebutuhan istrinya. Ustadz, gimana kalau kita belum cukup misalnya belum cukup gimana? Oke, kita lihat orang tua suami kita kekurangan, membutuhkan bantuan, maka kita nggak boleh nutup mata dong. Turunkan gengsi kita, turunkan gaya hidup kita. Mungkin kita bisa turunkan gaya hidupnya agar suami kita bisa memberi kepada ibunya. Boleh jadi keberkahan rizki suami kita itu datang karena dia memberi kepada ibunya. Dan itu berangkat dari siapa? Istri yang soleha, istri yang baik. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi nggak boleh ya ada bahasa sekarang mulai hari ini pilih ibumu atau aku. Dijewer ku ahilman mata. Bukan perbandingan, tapi harus jadi keikhlasan bagi kita. Karena ketika bab rumah tangga yang kita inginkan apa? Keberkahan, berkah. Diuji dengan kenikmatan, ujian syukur. Ketika diuji dengan kesulitan, ujiannya sabar. Dua-duanya baik apa enggak? Baik, selama menjadikan kita apa? Lebih taat ke Allah, lebih bermanfaat dalam kehidupan kita yang lain. Maka ayo ya, jangan mengedepankan ego. Kadang di rumah tangga itu kita sering gak mau mengalah ya pada hal-hal yang sebenarnya gak substansial. Hilangkan sikap curiga. Halo? Hilangkan sikap curiga. Kecurigaan yang berlebihan mendatangkan kekhawatiran. Kekhawatiran yang ditanam terus menerus maka berbuah kenyataan. Jangan mencintai seperti engkau menggenggam pasir, katanya. Catat. Siapin handphonenya ya. Jangan mencintai seperti engkau menggenggam pasir. Kenapa Ustadz? Semakin engkau menggenggam pasir itu kuat, semakin engkau tidak akan bisa mendapatkan pasir itu. Betul apa enggak? Semakin erat, semakin sakit kan? Semakin kamu kehilangan apa yang ingin kamu cintai. Belajarlah mencintai apapun dan siapapun dengan apa? Dengan atas nama Allah, cintai sewajarnya, cintai sepenuh hati, dengan tujuan bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku memegang amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau punya cinta suami itu gara-gara apa? Bukan karena cinta berlebihan, bukan, tapi karena Allah perintahin kita untuk mencintai pasangan kita. Betul? Jadi kalau kita mencintainya tidak terlalu berharap berlebihan, karena yang namanya suami itu manusia berpotensi menyakitkan hati kita. Berharap kepada manusia berlebihan adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin bersandar, makin sakit hati. Tapi kalau bunda belajar ridho, belajar tawakal, belajar berserah sama Allah, ya Allah, aku sudah mencintai suamiku lebih daripada apa yang aku bisa. Aku mohon ya Allah, jaga suamiku, lindungi suamiku. Aku serahkan kepadamu ya Allah, apa yang terbaik untukku dan suamiku. Jadi nggak berlebihan, ima suami gerak dikit, apalagi semenjak ada film itu, suami gini sedikit, siapa?
Suami capek nggak digituin? Berat nggak kira-kira? Berat. Ayah, siapa? Lydia dan Nira. Kok Ustadz apa? Bukan nonton, cerita. Ustadz gitu loh. Coba belajar menenangkan hati. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu keadaannya. Tapi Ustadz nggak bisa Ustadz, tuh bisa Ustadz, belajar. Tenang, lihat dulu keadaannya. Coba saya mau tanya, setiap masalah bisa diselesaikan atau tidak? Dengan cara apa? Komunikasi, ngobrol. Apa sih susahnya ngobrol? Betul apa enggak? Maka nanti Bunda dari bab ini, nanti kita masuk bab kedua nih, tentang cara berumah tangga. Ini baru tujuan nih. Suami harus belajar dari istri tentang apa? Istri belajar dari suami tentang apa? Itu saling menguatkan di dalamnya. Sampai nanti di sini ada lagi yang ketiga, apa? Bekalnya apa? Maka ininya penting dulu nih, tujuannya penting dulu. Kalau kita menikah, tujuannya yang kedua untuk mendapatkan apa? Meraih berkah. Sampai ujungnya, apa? Mendapatkan jannah. Apa jannah itu? Surga itu. Kita bukan hanya ingin bersama di dunia, tapi kita ingin bersama nanti sampai ke surga. Itu poinnya. Maka lihat, tujuan pernikahan menyempurnakan ibadah, meraih berkah, mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Tapi ini nggak bisa bim salah bim abrakadabra prok 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 jadi apa, nggak bisa. Ini butuh apa? Butuh cara dan butuh bekal. Bagaimana caranya? Apa bekalnya? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya, jadi kita masih ada agar layangan tidak putus bagian kedua sampai seri 10 ya, sesuai dengan film. Ustadz ini apal cenah, kata orang begitu. Yuk, Bismillah ya. Jadi PR-nya Bunda pahami 3 ini. Yang kedua, Bunda pahami ayat ini, surat Ar-Rum ayat 21. Kalau bisa menghafalin ini ayatnya, karena nanti kita akan banyak membahas di sini. Apa itu rumah tangga sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Nanti kita akan bahas. Insya Allah setiap hari Rabu kalau tidak ada halangan, pekan pertama nanti kita ketemu lagi di sini. Kita bicara tentang bab rumah tangga, bab keluarga, bab yang bisa menjadikan kita lebih dekat, lebih baik dalam urusan rumah tangga kita. Jelas apa tidak? Jelas? Cukup untuk hari ini? Cukup ya, karena Ahilman harus ke Jakarta, ada syuting siang ini. Jadi insya Allah nanti bisa ketemu lagi. Itu barangkali, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Ada ilmunya hari ini atau tidak? Insya Allah ada Ustaz. Banyak yang dicatat? Bermanfaat insya Allah? Insya Allah ya. Poinnya ya, ini poinnya ya Bunda, rumah tangga itu saling bukan saing, menuntun bukan menuntut ya. Fokus ke diri kita sebelum fokus ke pasangan kita, karena cerminan pasangan kita itu tercermin dari bagaimana diri kita. Kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang ke kita. Yang bisa kita lakukan apa? Belajar berenang agar kita bisa kuat mengarungi ombak itu. Kita nggak akan bisa merubah kelakuan suami kita ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita terhadap suami kita. Dan ingat, Bunda tidak akan dihisab oleh Allah tentang sikap suami kita ke kita. Yang akan dihisab apa? Sikap kita terhadap pasangan kita. So, bismillah, Ahilman doakan mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalau disebut layangan, layangannya tidak putus. Kalaupun yang lagi nyangkut segera lagi beres kan. Ada layangan putus, layangan nyangkut, layangan pagujut, pabaliut ya. Ya, mudah-mudahan lempeng-lempeng aja, lempeng-lempeng aja. Kalau ada masalah,
ambil hikmahnya, ambil kebaikannya, karena selalu ada hikmah di balik musibah. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Ustaz? Mohon maaf, mungkin karena Ustaz langsung ke Jakarta, ya, jadi tidak harus ada pertanyaan. Kalaupun yang mau nanya silahkan di sosial media saya, di Ahilman Fauzi, silahkan. Dan kalaupun pertanyaannya tidak terjawab, Bunda bisa lihat postingan-postingan saya di situ. Insya Allah bisa menguatkan, setidaknya bisa memberikan gambaran. Saya ada tayangan tentang bab rumah tangga banyak sekali di channelnya Mas Baby Romeo sama Teh Meisha Siregar, tentang rumah tangga itu banyak sekali. Nanti Bunda silahkan bisa lihat di YouTube itu, ya. 30 judul kalau tidak salah tentang rumah tangga. Berbagai pertanyaan Bunda bisa lihat di situ, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ahilman juga sama masih belajar bab rumah tangga. Tenang, kita sama-sama belajar, ya. Ahilman belum tentu juga rumah tangganya udah keren banget, enggak juga. Ternyata rumah tangga itu berat nggak Bunda? Berat. Kenapa berat? Karena pahalanya apa? Ingat ya, yang berat-berat pahalanya apa? Surga. Jadi kalau ada ujian, kalau ada masalah, belajar tenang, ya. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, angkat kedua telapak tangan kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing.